Kami mengucapkan selamat bertemu kepada kita semua yang sudah bergabung kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita telah melewati lagi 1 minggu dalam pekerjaan kita dan kita memasuki hari sabat yang suci. Kita akan segera mulaikan cara pelajaran sekolah sahabat kita. Mari saya undang kita mendengarkan sebuah lagu dan kita akan buka di dalam doa. Kami persilakan, Dek. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I hear those angels calling around. Keep in the middle of the road. There's a waiting there in the great big crowd. Keep in the middle of the road. I can see them standing round the big white gate. We must travel alone before it gets too late. For it ain't no use for to sit down and wait. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I ain't got time for to stop and talk. Keep in the middle of the road. Cause the road is rough and it's hard for to walk. Keep in the middle of the road. I'll fix my eye on the golden stair, and I'll keep on a-going till I get there. Cause my head am bound that crown for to wear. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. When your voice get tired and your song don't sing, don't look at the world full of sinful things. Don't lay down in the road for to die. Put on your wings and get up and fly. Keep in the middle of the road. Keep in the middle of the road, in the middle of the road. Amin. Terima kasih untuk lagu yang kita sudah akan dengarkan bersama. Baiklah, saya akan pimpin kita untuk doa buka. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau selalu memimpin kami. Pada saat ini kami telah memasuki lagi hari Sabat-Mu yang suci Tuhan, waktu menjelang hari Sabat yang suci waktu New Jersey dan di tempat-tempat yang lain Tuhan sudah memasuki hari Sabat. Biarlah Tuhan perbaktian kami sepanjang hari Sabat dapat memuliakan Engkau dan kami memperoleh berkat Sabat yang Engkau selalu janjikan. Saat ini Tuhan kami akan memasuki atau mendengarkan pelajaran sekolah Sabat yang merupakan rangkuman pada saat ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Biarlah Tuhan
apa yang akan dia bawakan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau yang seolah-olah Engkau yang berbicara atas kami, dan Tuhan Roh Suci menjadi bagian kami masing-masing, pembicara maupun kami semua yang mendengar, sehingga kami selalu dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil kami menunggu akan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dimanapun kami berada, berkat-Mu selalu menjadi bagian kami. Ini doa harapan kami Tuhan, menyertai acara kami dari mulai hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan berikan kesempatan ini untuk Pendeta Muda Tegus Nainggolan untuk pembahasan Sekolah Sahabat. Selamat sahabat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kasalia yang telah memimpin kita dalam mempelajari Sekolah Sahabat 1 minggu ini, dan kesaksiannya bersama dengan Pendeta Alex Rantung. Semuanya ini adalah kekuatan bagi kita untuk lebih bersedia mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini kita akan kembali mengulangi pelajaran Sekolah Sahabat kita, Yakub sang penipu. Kalau kita lihat judulnya Yakub sang penipu, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Esau berkata, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kejadian 27 ayat 36. Kata Yakub sang penipu dari ayat inti ini sangat jelas menyatakan bahwa bukankah tepat namanya Yakub? Kenapa namanya Yakub? Karena 2 kali menipu aku. Pertama yang ditipu adalah apa? Hak kesulungan. Sebenarnya apakah hak kesulungan itu Yakub tipu? Kedua, berkat yang untukku. Nah, menarik kita lihat, apakah hak kesulungannya berhubungan dengan hak kesulungan? Apakah hak kesulungan itu Yakub menipu? Kalau kita lihat di sini dalam pelajaran Allah sumber berkat, tulisan membuat katakan Yakub dan Esau adalah anak kembar Ishak, menampilkan satu perbedaan menyolok baik dalam tabiat dan juga dalam kehidupan. Ketidaksamaan ini telah diramalkan oleh malaikat Allah sebelum kelahiran mereka. Dalam menjawab doa Ribka dalam kesusahannya yang mengumumkan bahwa 2 orang anak laki-laki akan dikaruniakan kepadanya. Ia memaparkan kepadanya sejarah masa depan mereka, bahwa masing-masing akan menjadi seorang pemimpin dari satu bangsa yang kuat, tetapi yang satu akan lebih besar dari yang lain, dan yang bungsu akan lebih terkemuka. Ada sebuah sebuah pernyataan malaikat kepada Ribka bahwa akan lahir dalam kandungannya pada saat ini adalah 2 bangsa. Yang muda akan apa? Yang bungsu akan lebih terkemuka. 2 bangsa yang kuat. Oh, kalau gitu menarik, karena 2 bangsa ini, Yakub dan Esau ini memiliki tabiat yang terbalik. Yakub memiliki tabiat yang lain, Esau memiliki tabiat yang lain. Nah, kita lihat bagaimana tabiat Yakub. Kita sudah pelajari. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lebih lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku telah lelah. Itulah sebab namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak sulunganmu.
Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Bicara hak kesulungan, Esau menjual. Kenapa Esau menjual? Karena Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Jadi sesungguhnya sesungguhnya Esau menjual, menganggap remeh terhadap hal-hal surgawi. Seperti saya bahas, Esau terlalu menganggap remeh. Yakub mencari Tuhan, Esau meninggalkan Tuhan. Yakub mencari berkat-berkat Tuhan, mencari mendekatkan diri kepada sumber berkat, sedangkan Esau menjauhi sumber berkat. Jadi kalau kita lihat di sini, ada semua masalah sesungguhnya adalah karakter Yakub dan karakter Esau berbeda. Esau menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya. Yakub ingin dekat dengan Allah. Nah, kalau gitu, jika Yakub selalu ingin dekat dengan sumber berkat, nah, di kedua, ada satu poin yang sangat penting. Allah hadir. Allah hadir pada saat Yakub menipu papanya Ishak dan akhirnya dia diancam oleh Esau. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri. Namun menariknya, di Kejadian 28 ayat 12-14 ada sebuah mimpi yang mimpi pada saat Yakub tidur. Maka bermimpilah ia, di bumi akan didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Allah hadir. Pada saat Yakub mendekatkan diri kepada Allah, dia mencari berkat Allah. Pada saat di dalam pelarian, Allah hadir. Allah hadir. Dan Allah memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Menarik dengan kenapa Tuhan memperkenalkan diri. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 15, Allah memperkenalkan diri. Bukan Abraham yang datang kepada Tuhan, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya berapa kali kepada Abraham. Apa yang terjadi kepada Abraham? Allah memperkenalkan diri kepada Abraham. Kali ini Allah juga hadir dan memperkenalkan dirinya. Dia katakan, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Artinya, jika pada saat Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Allah juga memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa artinya? Pada saat Allah memperkenalkan diri, Allah menyatakan kehadirannya. Allah menyatakan kehadirannya. Dan pada saat Allah menyatakan kehadirannya, Allah ingin dekat dengan umatnya. Menariknya, Allah hadir pada saat kondisi yang tepat. Pada malam hari dan hari yang kedua, ia telah berada jauh sekali dari kemah bapaknya. Ia merasa, lihat ya, kondisi, kenapa saya katakan tepat? Karena kondisi Yakub pada saat itu.
Sesungguhnya Allah itu selalu hadir dalam kondisi baik dan kondisi buruk. Namun pada saat kondisi buruk, kondisi seperti yang dialami Yakub, Allah hadir. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang terbuang, dan ia tahu bahwa segala kesulitannya itu telah menimpa dirinya sebagai akibat tindakan-tindakannya yang salah. Kegelapan dari rasa putus asa menyelubungi jiwanya, dan ia tidak berani berdoa. Lihat, kalau kita lihat kondisi pada Yakub pada saat ini adalah kondisi Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa. Pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka coba lari daripada Allah. Pada saat mereka coba lari dari Allah, mereka harus mencoba bersembunyi. Allah hadir. Allah hadir. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Yakub tidak berani berdoa, baru dia sadar bahwa ia sebenarnya membutuhkan Allah. Dengan tangisan dan kerendahan hati, ia datang kepada Allah, ia mengakui dosa-dosanya, meminta bukti bahwa ia belum ditinggalkan sama sekali. Namun demikian tetap hatinya tertindih, belum memperoleh kelepasan. Ia telah kehilangan segenap kepercayaan dirinya dalam dirinya, dan ia takut bahwa Allah Bapaknya, Allah Bapa siapa? Allahnya Ishak, Allahnya Abraham itu telah membuang dia. Jadi Yakub pada saat di pelarian, dia merasa bukan hanya terbuang dari keluarganya, dia terbuang dari Allah. Ini yang dirasakan bukan hanya Yakub, tapi dirasakan start dari Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh dalam dosa. Mereka pun merasakan terbuang dari hadirat Allah. Sehingga mereka tidak sanggup menghadap Allah. Mereka sembunyi dari Allah. Tapi apakah bisa mereka sembunyi dari Allah? Tidak. Allah hadir, Allah datang, dan Allah menghampiri. Sama dengan Yakub. Dan hal yang sama bagi kita pada saat ini. Allah pada saat kita berusaha lari dari Allah karena dosa-dosa kita, Allah hampiri kita. Allah datang kepada kita. Allah memberikan jalan keluar. Tergantung kita mau terima atau tidak. Kain pada saat jatuh dalam dosa, Allah datang kepada Kain dan Allah mengampuni Kain. Tapi Kain tidak menerima jalan keluar Tuhan. Dia memilih jalan keselamatannya. Tapi beda dengan Yakub kondisinya. Pada saat di pelarian, Allah hadir dan Allah tidak meninggalkan Yakub. Rahmatnya masih ditawarkan kepada hambanya yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub, seorang apa? Apa yang diperlukan Yakub? Seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya, oleh mana ia dapat diterima kembali, berkenan kepada Allah. Yakub bersukacita. Tulisan Nubuat mengatakan bahwa bagaimana setan menekan Yakub akibat dosanya. Tetapi Allah menawarkan kelepasan. Allah menawarkan juru selamat. Hal yang sama kepada kita semua. Pada saat kita jatuh dalam dosa, kita coba memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak mau berdoa. Kita selalu berpikir Allah jauh dari kita. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan Yakub.
Allah tidak pernah meninggalkan Abraham. Allah tidak pernah meninggalkan Ishak. Allah tidak meninggalkan umat-umatnya. Ini adalah janji yang dipegang oleh Yakub akhirnya. Dan janji itu juga yang akan kita terima. Makanya Allah memperkenalkan diri kepada Yakub. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Dan hal yang sama, dia mau Yakub meminta dia untuk menjadi Allahnya. Dan apa yang terjadi? Yakub mengakui Allah itu dan menyebutnya Allah itu adalah Allahnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berdasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Menarik. Yakub pada saat Allah memperkenalkan diri, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah ingin menjadi Allah Yakub. Dan Yakub menyambut kasih Allah itu dengan menyatakan, jika engkau memberkati aku, memimpin aku, engkau akan menjadi Allahku. Engkau akan menjadi Allahku dan tanah ini akan menjadi rumah Allah. Menariknya, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, pengakuan Yakub bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah, sehingga dia mengatakan, aku akan memberikan 1/10 kepadamu. Jadi perpuluhan itu adalah karena pengakuan Yakub atas berkat-berkat Allah. Pengakuan Yakub atas pemberian Allah. Hal yang sama kepada kita. Bila kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah kita, maka persepuluhan itu bukanlah pemberian kita kepada Allah, tetapi yang sesungguhnya pengakuan kita akan Allah. Sama seperti hari Sabat. Hari Sabat adalah pengakuan kita Allah sebagai pencipta. Dan perpuluhan adalah pengakuan kita Allah itu adalah pemberi berkat. Sampai saat ini kita masih hidup karena Allah yang memberkati. Dan Daud mengakui itu, dan Yakub mengakui itu. Yakub mengakui itu dan mengatakan bahwa engkau adalah sumber berkat. Engkau hadir untuk memberkati aku. Engkau hadir untuk melepaskan aku, melepaskan dari segala dosa-dosaku. Allah mendidik. Namun setelah 7 tahun ini, Yakub tertipu. Pada malam pernikahan Lea sang kakak perempuan dan bukan Rahel yang ditemukan Yakub di tempat tidurnya. Memanfaatkan kebingungan pesta dan emosi serta kerentanan Yakub yang kuat, Laban berhasil melakukan trik ini. Menariknya, Yakub menggunakan akar kata yang sama untuk menipu di Kejadian 29 ayat 25, sebagaimana Ishak gunakan untuk menceritakan perilaku Yakub terhadap dirinya dan Esau. Lihat, Allah mendidik Yakub bahwa apa yang dia perbuat kepada bapaknya Ishak adalah sebuah dosa. Ada sebuah kesalahan. Dan Allah mendidik Yakub. Menarik, saya katakan ini.
Saya dan saudara boleh boleh menyelesaikan sekolah dalam jenjang yang tinggi. Tetapi ada satu sekolah yang tidak pernah berhenti. Kapan dia berhenti? Kapan dia tamat sekolah itu? Pada saat nafas kita sudah berakhir. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu ada gurunya adalah Allah yang sumber kehidupan. Kalau kita datang kepada guru itu, maka kita akan memperoleh jalan keluar. Nah, Yakub dididik oleh Allah melalui sekolah kehidupan itu. Pada saat dia menipu ayahnya, dia merasakan akibat ditipu. Dia merasakan akibat yang dia tipu, dan dia rasakan pahitnya ditipu. Allah mendidik Yakub, hal yang sama Allah mendidik kita. Kita memiliki sekolah kehidupan yang panjang. Tuhan mengajari kita berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana Henokh lulus dari sekolah kehidupan itu sehingga dia diangkat ke surga. Musa lulus dari sekolah kehidupan itu. Dan para umat Tuhan yang telah lulus akan sekolah kehidupan. Ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Sekarang Allah mendidik Yakub melalui apa yang dia telah perbuat. Dan akhirnya Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuan. Ironisnya, Tuhan mengajari Yakub tentang penipuannya sendiri melalui tipu daya Laban. Meski Yakub sebagai penipu, Kejadian 27:12, tahu betul apa arti penipuan. Dia terkejut ketika dia menjadi korban penipuan. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan, apakah yang telah kau perbuat kepada aku ini? Mengapa engkau menipu aku? Yang menunjukkan bahwa dia tahu penipuan itu salah. Yakub tahu. Tulisan Roh Nubuat mengatakan pada saat Yakub mau menipu Ishak, Yakub tahu bahwa menipu itu salah. Apa yang dianjurkan orang tuanya itu, mamanya salah. Tapi apa yang diajukan oleh Ribka itu salah. Tapi dia lakukan. Dia tahu. Dan pada saat dia ditipu, dia tahu itu salah. Dan diajari pahitnya tertipu. Selain itu, ada poin yang lain. Selain Allah ingin mengajari Yakub, Allah juga hadir di rumah tangga yang percaya. Menarik. Allah hadir di rumah tangga yang percaya. Bagi Yakub 7 tahun terakhir pengasingan merupakan beban, namun ini juga merupakan tahun-tahun yang paling berbuah. Yakub akan menjadi ayah dari 11 anak dari total 12 anak yang akan menjadi nenek moyang umat Allah. Bagian ini merupakan inti cerita Yakub, dan itu dimulai dan diakhiri dengan frasa kunci Tuhan dibukanya lah kandungannya yang mengacu pada Lea dan Rahel. Setiap kali pernyataan ini diikuti oleh kelahiran, buktinya adalah bahwa kelahiran tersebut adalah hasil dari mujizat Tuhan. Pada saat Allah hadir dalam rumah tangga umatnya, pada saat dia memberkati rumah tangga itu, dan memberikan pada Yakub dibukakan kandungannya. Apa artinya? Baik Leha dan Rahel
Artinya berkat Tuhan diberikan. Dan bagi rumah tangga yang telah diberkati dengan anak-anak, didiklah anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Jagalah apa anak-anak yang Tuhan telah berikan kepadamu. Jagalah, didiklah. Karena itu adalah berkat dan mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap ibu-ibu yang dapat memperoleh anak. Jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Dan ketika Lea tidak dapat melahirkan kembali, maka Tuhan mengingat Rahel dan membuka rahim Rahel. Rahel istri tercinta harus menunggu 7 tahun setelah pernikahannya dan 14 tahun setelah pertunangan dengan Yakub untuk mendapatkan anak laki-laki pertama. Untuk mendapatkan anak laki pertama, dia memberi nama Yusuf, yang artinya apa? Allah menghapus aibku dan menambahkan Yasaf. Asaf diganti Yasaf. Tuhan menghapus aib. Tuhan menghapus aib yang kepada siapa dia berkenan dan akan menambahkan Yasaf, berkat yang baik. Artinya, seperti saya katakan tadi, pada saat Allah hadir dalam rumah tangga, Tuhan memberikan berkat dalam rumah tangga itu. Jaga berkat Tuhan yang Tuhan telah percayakan. Jangan sia-siakan mereka. Karena itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kelima, poin yang terakhir. Orang sudah senang kalau namanya poin terakhir ya. Poin yang terakhir adalah panggilan Allah. Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri saudaramu. Kejadian 31 ayat 13. Allah datang lagi kepada apa? Kepada Yakub. Akulah Allah itu yang telah memberkati engkau. Akulah yang Allah yang telah menyertai engkau. Aku yang telah membebaskan engkau. Allah yang telah mengampuni engkau dari segala dosa-dosamu. Allah yang akan selalu bersama dengan engkau. Bersiaplah, pergilah dari negeri dan pulanglah ke negeri saudaramu. Panggilan Allah. Panggilan Allah ini adalah panggilan menurut tulisan Roh membuat panggilan Allah ini sangat-sangat ditunggu oleh Yakub. Dia sudah ingin pulang tapi dia ragu untuk mengambil tindakan. Pelajaran yang sangat baik bagi kita. Saat ini panggilan Allah itu bukan hanya kepada Yakub, tapi panggilan itu kepada kita semua. Di dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kata bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Mesopotamia bukan negeri Yakub. Dia harus kembali ke tanah perjanjian. Hal yang sama kepada kita. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita harus kembali ke rumah Allah. Panggilan kepada Yakub adalah panggilan pada saya dan saudara. Dan apa yang terjadi? Pada saat Yakub pergi, karena Allah suruh dia pergi, pulang. Laban ingin mengejar dia dan ingin berniat jahat kepadanya, tapi Allah sendiri telah campur tangan untuk melindungi hamba-Nya.
pada saat kita menerima panggilan itu untuk keluar, kembali, jangan takut. Jangan ragukan perlindungan Allah. Di mana kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Allah hadir di sana. Allah yang hadir di Betel, Allah yang hadir di rumah Laban, Allah yang hadir untuk memimpin Yakub untuk kembali ke rumahnya, ke rumah sanak familinya, ke tanah perjanjian. Allah yang sama akan memimpin kita, hadir di tengah-tengah kita untuk kembali ke rumah Tuhan. Dan Allah itu akan campur tangan untuk melindungi kita. Tulisan Nubuat katakan Tuhan memilih Yakub bukan karena dia layak mendapatkannya, tetapi karena anugerahnya. Tuhan memilih Yakub, Tuhan yang sama memilih kita. Bukan karena kita layak, tapi karena anugerah. Namun Yakub bekerja keras untuk mencoba mendapatkan kasih karunia yang dengan sendirinya merupakan kontradiksi jika dia layak mendapatkannya. Maka itu bukanlah anugerah, itu akan menjadi apa? Perbuatan yang bertentangan dengan Injil. Baru kemudian Yakub mulai memahami pentingnya kasih karunia Tuhan dan apa artinya mempercayai Tuhan. Hidup oleh iman dan sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Pengalaman Yakub berisi pelajaran penting bagi orang-orang yang ambisius. Jangan berusaha untuk mempromosikan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Lihat, pada saat dia berusaha berusaha dengan jalannya sendiri untuk mencari supaya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia akhirnya harus menipu ayahnya, membuat dia harus terbuang. Baru dia sadari bahwa walau Allah sudah memberikan janji bahwa Yakub yang harus menerima janji, biarlah jalan Tuhan dan cara Tuhan yang kita gunakan. Jangan pergunakan cara dunia. Jangan pergunakan cara dunia dalam jemaat, dalam organisasi gereja, dalam apapun di dalam kehidupan kita. Kita adalah umat Tuhan, kita adalah umat yang sisa. Jangan pergunakan cara dunia. Pergunakan cara Tuhan. Karena cara dunia akan membuat kita kecewa. Yang Yakub alami adalah kekecewaan karena dia mempergunakan cara dunia. Cara dunia, bukan cara Tuhan. Dan pada saat dia sadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, baru dia melihat berkat-berkat Tuhan, perlindungan dan penjagaan Tuhan. Yakub berpikir untuk mendapatkan hak atas hak kesulungan melalui penipuan, tetapi dia mendapati dirinya kecewa. Lihat, pada saat Yakub berpikir untuk mendapat hak kesulungan melalui penipuan dengan cara dunia, dia malah kecewa. Dia harus terbuang. Dia harus kehilangan segalanya. Hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan rumah, dan semuanya. Dan di sana dia adalah seorang buronan yang kecewa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Seperti saya katakan tadi, Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Tuhan yang datang kepada Yakub. Dan inilah yang membuat Yakub berbalik. Dan tidak lama setelah Tuhan melihat kondisinya, Tuhan menunjukkan sebuah tangga ajaib yang melambangkan Yesus Kristus. Tangga ajaib itu adalah lambang Yesus Kristus, pengantara kita. Pada saat kita jauh, pada saat beban dosa kita menimpa kita begitu berat, kita harus mendengar suara Yesus. Mari, datanglah kepadaku, yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan.
Janji Yesus itu telah ditepati kepada Yakub. Janji Yesus itu juga ditepati kepada kita bila kita datang kepadanya. Pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini menekankan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Yakub. Hal yang sama, hadirnya Tuhan di kehidupan kita. Tergantung kita. Apakah kita akan memilih cara Tuhan? Apakah kita mau berserah kepada Tuhan? Tergantung kita. Tergantung pilihan kita saat ini. Karena Yakub telah memulai membuat kesalahan dan akhirnya dia harus menebus itu dengan sebagai pembuangan. Apakah kita mau dibuang dari hadapan Allah karena dosa-dosa kita? Allah tidak pernah membuang, tapi kita yang jauh daripada Dia. Kita yang melarikan sebagai seorang pelarian. Kita yang merasa terbuang karena beban dosa kita. Allah selalu ada dekat kita dan selalu adil untuk melepaskan kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalya? Ya, Ilus, terima kasih. Sudah lengkap, Pendeta. Hanya sedikit saja bahwa dua-dua sebenarnya bersalah, baik Yakub, baik Esau. Tapi Esau tidak menghargai itu, hak kesulungan. Akhirnya dia kehilangan itu. Yakub bersalah juga karena penipuan, dia bertobat. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada tambahan yang lainnya, Dek? The live stream? Bila tidak ada tambahan, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Ada Yati Bukesol ya, Yati. Oh iya. Tidak mulai berangsur-angsur dalam kesembuhan. Ada lagi dari live stream, Dek? Hanya silent request Kak dari Tante Omi, dari Firna, dan juga silent request yang biasa dari keluarga laki senior Kak. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, perlindungan-Mu yang Kau telah berikan kepada kami sampai saat ini. 6 hari lamanya Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dan dipertemukan pada malam hari ini dalam pelajaran sekolah sahabat, sehingga kami dapat menyaksikan firman Tuhan, pelajaran yang begitu indah, di mana Engkau selalu hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu ingin dekat dengan umatnya. Walaupun umat itu telah jatuh dalam dosa, Allah selalu menjangkau umatnya. Allah yang datang kepada kami.
Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ini adalah pelajaran yang begitu indah untuk kami umat-umat Tuhan, supaya kami lebih hari lebih setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Dan pada hari Sabat yang indah ini ya Tuhan, kami hanya bisa menyampaikan segala pujian ke hadapan dan hadirat-Mu atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami, atas penjagaan dan kekuatan yang Kau telah berikan kepada kami sampai saat ini. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, untuk berjalan selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung beserta dengan kota, Pendeta Kosalia bersama dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Kau berikan kesehatan, kekuatan dari surga. Biarlah berkat yang berlimpah akan menyertai mereka. Biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat selalu menjadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan. Dan khususnya untuk Pendeta Kausalia ya Tuhan, dan Ibu Pendeta yang telah memimpin kami selama seminggu ini dalam pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau selalu memberikan berkat kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan kepada umat-umat Tuhan lain. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga, walaupun tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan mereka. Engkau berkati dia dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan surga untuk memimpin kami, untuk mendorong kami, untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk saling request yang selalu disampaikan oleh Oma Opa Lalaki dan Tante Tina PS dan Tante Omi Asa dan Firna ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Kau dengarkan seruan hati mereka. Biarlah berkat-berkat yang tentu Tuhan berikan kepada mereka, dan jawablah segala permohonan mereka berdasarkan kasih-Mu saja. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, Tante Cici. Biarlah kasih-Mu bersama dengan dia. Biarlah Engkau melawat dia dan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau pulihkan dia, sehingga pada saat berikutnya kami dapat merasakan kasih-Mu dan berkat-berkat Tuhan yang akan selalu menyertai dia. Hamba-Mu juga berdoa kepada Kak Jane Rondonu, Saudara Alden Sihotan. Biarlah kasih-Mu juga yang sama setiap malam kami doakan. Biarlah Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepadanya, berikan pemulihan dari surga, sehingga pada saat berikutnya dia dapat juga menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream maupun Zoom. Biarlah Tuhan selalu bersama dengan kami, menyertai kehidupan kami, memimpin langkah kaki kami, supaya kami selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bersama dengan kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena doa ini hanya kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam, selamat hari Sabat. Sampai kita bertemu pada besok pagi dalam acara kebaktian Sabat, dan kita akan sambung pada sore untuk pembahasan sekolah Sabat untuk minggu yang baru.
Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Vista. Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih Pendeta. kasih sama pendeta Tenggolan juga. Terima kasih. Salam buat semua, selamat Sabat. Selamat sahabat semua.